Standar pemilihan pelayan istana sangat ketat. Selebriti lintas waktu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari pemilihan. Mereka yang tidak memiliki bakat yang baik ditarik dari panggung. Mereka yang memiliki kemampuan lemah menghadapi nasib yang keras. Yang terakhir tampil, nasibnya tidak diketahui. Mengungkap identitas, kuda kurus, ingin terhindar dari pemilihan istana. Identitas, kuda kurus, justru mendapat perhatian. Pengungkapan identitas, situasi berubah drastis. Karakter dengan percaya diri melepas pakaiannya. Para aktor telah menyaksikan berbagai situasi di lokasi syuting. Karakter dipuji karena tubuhnya yang sempurna, sangat mengagumkan. Kuda kurus, dari yang menghadapi pilihan untuk tetap tinggal atau kehilangan masa depan. Tinggal di sini memiliki kemungkinan tak terbatas, tetapi menolak untuk tinggal adalah jalan mati. Mereka yang tereliminasi menghadapi jalan mati, wajah mereka tampak tidak enak. Seseorang diperintahkan untuk menggoda putra mahkota, bukan untuk menjadi ratu. Karakter diatur untuk menggoda putra mahkota, memicu ketegangan. Putra mahkota bergabung dengan Buddha, mencari perlindungan dari Buddha untuk mengubah nasibnya. Putra mahkota melihat dunia dengan jelas, berniat bergabung dengan Buddha, memicu kebuntuan di istana. Semua orang terkejut, putra mahkota ternyata begitu tampan. Putra mahkota yang tampan menarik perhatian banyak orang, suasana menjadi kacau.
Sebuah pertempuran untuk merebut pria tampan meletus, menghilangkan warna. Diusir. Kemarahan di istana menyala. Kekacauan di istana membuat putra mahkota marah. Hukuman yang berat menanti. Mengapa putra mahkota bersikap keras terhadap orang yang setia? Ditarik pergi. Orang yang tidak berguna tidak bisa menghindari nasib. Putra mahkota mogok makan sebagai protes. Orang yang gagal dalam tugas berada dalam bahaya. Dapatkah kita meyakinkan putra mahkota yang muda marah? Ini berhubungan dengan hidup dan mati. Sebuah adegan darurat. Karakter terburu-buru masuk ke lokasi penting. Pelayan istana terancam. Sulit untuk melarikan diri dari hidup dan mati. Arus gelap di istana mengalir. Yang Mulia dengan tegas bertekad untuk menjadi biksu. Pelayan istana tidak menduga akan ditolak. Tidak tahu harus berbuat apa. Yang Mulia menolak untuk makan. Hatinya teguh. Secara diam-diam mengungkap alasan untuk menjadi biksu. Pelayan istana ditolak. Hatinya gelisah. Takut membuat Yang Mulia tidak senang. Yang Mulia dan pelayan istana berdebat. Ajaran Buddha sulit mengubah sikap sombong. Tidak saling mengalah. Pelayan istana mengejek Yang Mulia yang belum mengembangkan hati Buddha. Yang Mulia menolak untuk berdebat lagi. Tekadnya tidak goyah. Pelayan istana tidak lagi bersikap sopan. Merencanakan strategi yang tak terduga. Memaksa memberi makan. Pelayan istana mengambil kesempatan. Memaksa memberi makan. Yang Mulia tidak mampu melawan provokasinya. Pangeran yang mahir dalam seni bela diri ternyata diancam untuk dihilangkan. Ajaran Buddha memperkuat tubuh. Berpuasa sebagai protes bisa bertahan beberapa hari lagi. Pelayan istana bingung mengapa tidak makan. Pelayan istana menunjukkan kesetiaan. Menyatakan rela mati. Pelayan istana khawatir pangeran berpuasa. Bersedia menerima hukuman.
Pangeran menanyakan nama pelayan istana. Pangeran memanggil pelayan istana sebagai Ning Xiaocha. Pangeran bertanya apakah bisa menahan jika mendapat kasih sayang. Pelayan istana bersyukur atas kasih sayang pangeran. Dayang istana mengatakan bahwa akan ada tindakan yang disampaikan melalui mobil. Putra mahkota menjawab isyarat dari Dayang istana. Dayang istana mengaku bahwa nasibnya rendah tetapi keras. Nasib rendah sebenarnya adalah nasib keras. Dayang istana mengejek dirinya sendiri. Dayang istana meminta putra mahkota untuk tidak merasa jijik. Putra mahkota meragukan bagaimana Dayang istana bisa bertahan hidup di dalam istana. Tawa yang aneh, menyimpan rahasia. Jeritan tiba-tiba, mengungkapkan suasana tegang. Suatu desahan, tampaknya memiliki makna yang dalam. Seseorang meminta tindakan, alur cerita mulai berkembang. Pertarungan istana yang rumit, Ning Xiaocha dimanfaatkan. Yang mulia, apakah Anda telah memutuskan untuk menikmati hidangan kerajaan? Nenek yang pergi sendiri untuk mengamati situasi. Sangat cerdas tetapi harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Memperhatikan perkataan dan ekspresi. Berhati-hati terhadap konspirasi di istana. Tokoh penting muncul. Suasana tegang. Memerintahkan pengikut untuk pergi. Bersiap untuk diskusi rahasia. Xiaocha memiliki keterampilan. Putra mahkota telah terpengaruh. Nenek yang membawa tantangan yang sulit. Merencanakan untuk menggunakan tunangan putra mahkota untuk menyingkirkan Xiaocha. Karakter dalam drama pendek terkejut. Suasananya menarik. Konfrontasi karakter utama dimulai. Karakter utama mempertanyakan mengapa dia dicari. Wanita yang disangka Ning Xiaocha dipukul. Identitas pihak lawan terungkap. Ancamannya besar. Dihujani kata-kata tajam untuk menggoda putra mahkota. Mengeluarkan kata-kata balasan namun dipukuli.
Terus dipukul tanpa bisa melawan. Dipukuli tanpa tempat meminta bantuan. Situasi di luar kendali, mengira ini hanya akting. Gadis itu dengan marah mengeluarkan perintah mematikan. Konspirasi di balik layar akan segera terungkap. Ketegangan konfrontasi antara Nona He dan pelayan istana. Angin perubahan di Istana Timur kembali muncul. Kebencian terakumulasi. Kemarahan Nona He tidak memiliki tempat untuk diluapkan. Nona He sangat ingin membalas dendam. Pertempuran batinnya sengit. Takut akan aibnya terungkap. Nona He kehilangan muka di depan putra mahkota. Nona He melontarkan kata-kata tajam. Arus gelap di istana mulai mengalir. Putra mahkota muncul untuk menyelamatkan pelayan istana dari krisis. Kekacauan di istana. Kuda kurus. Dari yang berjuang melawan badai. Batas waktu tugas semakin dekat. Pelayan istana menghadapi pilihan hidup dan mati. Kosong 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 kosong. Terselamatkan secara tak terduga. Situasi berbahaya berbalik. Biksu kembali ke pejabat dingin. Pelayan mempertanyakan ketidakpeduliannya. Pelayan yang terluka parah belum sembuh. Putra mahkota mendesaknya untuk tenang. Jika tidak akan dibunuh. Putra mahkota berharap pelayan itu mati dengan kejam. Pelayan merasa tidak puas. Orang yang mengasingkan diri memiliki belas kasihan. Pelayan menuduh putra mahkota tidak berperasaan. Pelayan mencemooh putra mahkota. Mengatakan ia pandai bicara tetapi berhati dingin. Pelayan menggoda putra mahkota. Menguji reaksinya. Pelayan mengejek putra mahkota. Ingin merasakan manisnya kata-katanya. Putra mahkota marah. Menyuruh pelayan untuk pergi. Pelayan tidak puas dengan sikap putra mahkota. Menunjukkan ketidakberdayaan. Pelayan khawatir tugas akan gagal. Sulit untuk menjaga kepala mereka. Pelayan tidak tahu bagaimana mempengaruhi putra mahkota. Meminta petunjuk. Pelayan mengisyaratkan kepada putra mahkota. Merasa tidak nyaman di lantai. Mengundangnya ke tempat tidur. Pelayan menguji putra mahkota. Kecewa karena dia tidak bereaksi.
Pelayan meminta putra mahkota untuk membuka matanya dan melihatnya. Tidak percaya akan tatapan dinginnya. Alur cerita berbalik drastis. Terjadi insiden kebakaran. Yang Mulia dihadapkan pada pilihan. Nasib pelayan tergantung. Ketidakpuasan tanpa akhir. Perasaan penuh dan kosong di bawah bayangan bulan. Ning Xiaocha menghadapi panggilan ratu. Situasi kompleks muncul. Banyak konspirasi. Ratu menekan pertanyaan. Situasi tegang. Yang Mulia menolak konspirasi. Perjuangan antara penebusan dan pengabaian. Yang Mulia memiliki tanda saya. Penyelamatan fokus politik memicu guncangan. Pembersihan dan praktik Buddha. Sulit membedakan yang benar dan salah. Di baliknya tersembunyi rahasia. Laporan darurat. Situasi sedang meningkat. Pelayan berangkat. Perubahan nasib sudah di ambang pintu. Sekali pergi ini, pilihan nasib yang sulit untuk diucapkan. Nasib tergantung pada seutas benang. Akhir sulit diprediksi. Hamba menjelaskan tindakan yang terpaksa. Tertarik pada Yang Mulia. Hanya ingin berdekatan. Diusir. Namun hati masih enggan. Hamba menyatakan kali ini benar-benar harus pergi. Sebelum pergi, mengingatkan Yang Mulia untuk makan. Hamba mengucapkan selamat tinggal. Sulit untuk bertemu lagi. Menghadapi krisis, takut tidak bisa menghindari nasib buruk. Ambisi yang belum tercapai, tersenyum menghadapi hidup dan mati. Pertengkaran sengit akan segera meledak. Ratu berkonspirasi dengan sisa-sisa dinasti sebelumnya. Yang Mulia harus bertindak hati-hati. Cepat lari. Ratu marah tak tertahankan. Malam telah tiba. Kemarahan Ratu tidak dapat diredakan. Hari ini mungkin nasibku buruk.
Hubunganku dengan putra mahkota berakhir di sini. Hati tanpa penyesalan. Cepat pergi, agar Nyonya tidak menunggu dengan cemas. Kuda kurus kecil, kamu pasti mati. Mengadukan hal yang kekanak-kanakan tidak ada gunanya. Dalam momen tegang, karakter dipaksa untuk berlutut. Perebutan kekuasaan akan segera dimulai. Berani mengganggu calon permaisuri yang akan datang, sungguh berani. Xiao Cha terlalu dekat dengan putra mahkota, memicu gejolak di istana. Nasib hamba ini sangat berbahaya, memohon perlindungan dari Yang Mulia. Di masyarakat feodal, nyawa hamba ini tak berarti. Dia menghadapi pilihan hidup dan mati. Xiao Cha mengalami pukulan berat. Di baliknya terdapat banyak konspirasi. Penyiksaan perlahan menyiksanya, ingin menempatkannya dalam keadaan mati. Nyawa tergantung di ujung tanduk, berani mati tetapi tidak gentar. Putra mahkota terpesona oleh kecantikan dan mendapat tuduhan. Dalam perebutan kekuasaan, dia bersumpah tidak akan menyerah. Tak peduli jika mati, harus menjaga martabat. Tidak mau tunduk pada tantangan perintah otoritas. Menghadapi hukuman dari ratu, putra mahkota melindunginya. Apa yang akan terjadi ketika Pangeran Jin ikut campur? Karakter misterius muncul, menarik perhatian. Wanita mencoba mendekati putra mahkota, disebut sebagai penggoda. Apa semua yang saya lihat hanyalah ilusi? Mengapa wajah ini terasa begitu familiar? Segera kembalikan dia, jangan buat masalah. Putra mahkota berdoa kepada Buddha, pelayan istana tidak dapat menggoyahkan posisinya. Waspadai digunakan. Kamu adalah ratu masa depan.
Dia akhirnya mengalah. Pangeran Jin datang tanpa diundang, berbicara tanpa ragu. Melintas ingin membawa seseorang, permaisuri menyatakan ketidakpuasan. Kamu bisa melapor padaku di depan raja. Pangeran Jin pamit pergi. Zhao Cheng yang misterius,